Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari keadilan. Hari ini jumpa lagi bersama saya Andi Dewi Suhrufi dalam obrolan santai Pengadilan Negeri HI Tipikor Kendari kelas 1A. Pada hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang, bapak dan ibu yang sangat luar biasa, yang kompeten di bidangnya, yang sangat inovatif, yaitu ada Bapak Abdi Tonglo, Sarjana Hukum MSI MKN. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dewi. Iya, dan juga ada Ibu Nirmala Hapsari Eskom. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Dewi. Oke, pada hari ini para pencari keadilan kita akan membahas terkait haki dan inovasi Pengadilan Negeri Kendari. Penasaran apa itu haki? Makanya stay tune terus di YouTube Pengadilan Negeri Kendari. Baik Bapak, mungkin saya ke Pak Abdi dulu. Ya. Boleh dijelaskan Pak lebih jauh apa itu haki? Kekayaan intelektual itu hak yang lahir dari ide dan kreativitas seseorang maupun kelompok orang, baik karena baru ditemukan atau juga yang konsep baru itu sekarang ada yang dikenal kekayaan intelektual komunal yang lahir dari warisan tradisi gitu, maupun ikatan geografis. Jadi sebenarnya kalau bicara kekayaan intelektual itu spektrum pembicaraannya luas sekali, karena bisa dibedakan antara dua rezim besar secara konsep ya. Ada yang personal, ada yang komunal. Yang personal ini itu dibagi dua rezim besar lagi, yang satunya cipta, satunya hak milik industrial namanya. Intinya prinsipnya dia lahir dari ide dan kreativitas orang per orang maupun kelompok orang. Oh iya, termasuk instansi, perusahaan? Termasuk, karena konsep orang itu kan sebenarnya kalau secara yuridis itu bisa naturalik person, orang pribadi, bisa juga reh person atau badan hukum. Jadi instansi itu ya masuk kategori badan hukum. Badan hukum, baik. Kalau untuk pendaftarannya sendiri, Bapak ketika punya kreativitas nih, punya karya nih, gimana daftarnya? Itu terkait pembedaan tadi sebenarnya, karena mekanismenya juga menjadi berbeda pada akhirnya. Kemungkinan besar kalau di instansi pengadilan itu dia terbanyak itu cipta. Cipta mungkin saja ada yang paten atau desain industri, tapi kalau saya melihatnya sih secara umum cipta. Bahkan tadi saya ditunjukkan sertifikat itu ada 5 sertifikat, itu cipta semua. Tadi saya pembagian itu tadi yang personal ini ada cipta, ada milik industrial. Yang cipta ini sifatnya itu deklaratif sebenarnya. Deklaratif itu maksudnya didaftarkan tidak didaftarkan, dia tetap milik penciptanya gitu. Ya, barang siapa yang pertama kali mendeklarasikan itu, maka dialah pemegang ciptanya. Sama kalau saya tadi mengilustrasikan, sama kalau kayak kita punya anak gitu. Anak kita itu punya akte kelahiran, tidak punya akte kelahiran kan tetap anak kita gitu. Tapi untuk kemudahan administrasi dan pembuktian sebaiknya kan punya akte kelahiran. Sama ini kayak cipta. Cipta itu sebenarnya tidak perlu didaftarkan, tetap hak kita. Tapi untuk kemudahan pembuktian itu sebaiknya didaftarkan, dicatatkan gitu. Sehingga pencatatan itu lahirlah sertifikat surat pencatatan bahwa sebuah aplikasi atau sebuah buku itu milik kita. Iya, sudah terdaftar ya Pak. Sudah terdaftar, sudah tercatat istilahnya. Tapi ada nggak hak cipta itu yang nggak bisa didaftar? Atau misalnya saya nyiptain sesuatu tapi itu nggak bisa didaftarkan? Ya sama dengan prinsip hukum yang lain sih sebenarnya. Kalau kita menciptakan sesuatu tapi itu melanggar kesusilaan ya nggak bisa. Misalnya kita membuat aplikasi tentang judi ya nggak bisa didaftarkan karena melanggar hukum gitu. Betul. Atau misalnya mengandung konten-konten pornografi ya nggak bisa. Misalnya ada lukisan gambar terus mengandung konten pornografi, itu ya nggak bisa karena dianggap yang melanggar kesusilaan gitu. Kira-kira seperti itu. Pernah nggak ada dari Dirjen Haki yang menolak permohonan pendaftaran seperti itu, Bapak? Oh banyak. Oh banyak yang ditolak ya Pak? Banyak yang ditolak. Terutama yang lain ya, kayak paten apa semua itu. Kalau cipta di era yang baru ini kan sifatnya deklaratif tadi, jadi dia sebenarnya dia daftar, tanggung jawab tetap dia mohon untuk pencatatan, tanggung jawab tetap ke pemiliknya. Maka umumnya sih keluar karena tidak ada lagi pemeriksaan substantifnya. Kan kalau di kekayaan intelektual yang lain misalnya
kayak paten ya misalnya. Ini kayak teknologi kamera atau lighting ini kan masuk paten ya. Iya. Itu tahap pemeriksaannya itu ada pemeriksaan substantif namanya. Nah itu banyak yang ditolak. Mungkin ada persamaan pada pokoknya dengan temuan yang sudah ada sebelumnya. Oke, saya beralih ke Mbak Lala. Iya. Untuk inovasi Pengadilan Negeri Kendari ada nggak yang sudah didaftarkan? Jadi Pengadilan Negeri Kendari sudah mendaftarkan 5 ciptaannya. 4 di antaranya ialah aplikasi. Aplikasi tersebut ada Velari, Si Asik, E-Cepat, dan E-Simple. Dan satu lagi ada lagu Mars Pengadilan Negeri Kendari yang berjudul Pasti. Banyak ya Mbak Lala ya? Iya, banyak. Saya malah baru tahu nih, ternyata sudah banyak yang didaftarkan. Jadi kemarin itu yang nyiptain inovasi-inovasi itu siapa? Yang pertama aplikasi Velari dari Bapak Irwan, dia itu selaku staf honorer di sini di pengadilan ya, honorer bisa, biasa dia, iya. Kemudian ada aplikasi Si Asik. Si Asik ini buatan dari Bapak Akira Hasbullah Isamu, dia dia Kasubag PTIP di Pengadilan Negeri Kendari. Oh, ini yang biasa saya gunakan ya terkait izin-izin keluar kantor itu ya. Lalu Android itu. Nah, kemudian ada aplikasi E-Simple. E-Simple ini terkait dengan pengawasan bidang, hakim pengawasan bidang gitu. Buatan dari Ibu Audenur Ikoma selaku Kasubag Kepegawaian dan Ortala. Kemudian ada aplikasi I-Cepat. I-Cepat ini monitoring barang alat tulis kantor. Nah, itu buatan dari Ibu Udur Marcelina Samusir sebagai arsiparis. Dan satu lagi ada lagu Mars Pengadilan Negeri Kendari yang diciptakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang bernama Bapak Frans W.S. Pangemanan. Gitu ya. Ini salah satu contoh surat pencatatan ciptaannya dari penciptanya Bapak Irwan. Kemudian pemegang hak ciptanya dialihkan ke Pengadilan Negeri Kendari atas aplikasi buatannya Velari. Luar biasa. Ini yang diciptakan oleh yang honorer tadi. Iya betul. Luar biasa. Honorer, iya honorer pengadilan sudah ini. Mungkin harus mendapat perhatian biar segera jadi PNS ya Bapak ya. Ya kita doakan lah. Iya. Hal-hal seperti ini tuh bisa menjadi atensi pimpinan. Iya luar biasa sudah sekali. punya kontribusi gitu. Kontribusinya ini luar biasa. Terus kemarin kenapa mesti didaftar di HQ? Ya, tujuannya itu ialah untuk memberikan penghargaan kepada aparatur peradilan yang sudah berkontribusi besar pada Pengadilan Negeri Kendari, dan ini juga menjadi sebuah pengakuan dari Pengadilan Negeri Kendari atas inovasi-inovasi yang sudah mereka ciptakan seperti itu. Mendaftar siapa Mbak Lala? Yang ke Dirjen HQ ini untuk daftar? Kami daftarkan sendiri lewat www.ehakcipta.dgip.go.id. Di situ kami mengisi formulirnya, terus formulir pendaftaran akun dulu, kemudian login, terus mengisi formulir lagi untuk pencipta dan data pemegang akun hak ciptanya, pemegang hak ciptanya. Terus setelah itu juga mengupload nih scan KTP penciptanya. Terus habis itu mengupload juga contoh dari aplikasi tersebut, karena file yang di-upload itu maksimal 20 MB. Misalkan nih aplikasi Velari yang dimasukkan ini manual guidebooknya, buku panduannya dalam bentuk PDF. Nah, kemudian kalau aplikasi, kalau misalkan yang non software ini seperti lagu Mars Pengadilan Negeri Kendari ini kan, karena itu video lebih besar, ukurannya lebih dari 20 MB, itu kita cantumkan saja link YouTube-nya gitu. Susah nggak daftarnya? Nggak susah sih. Habis itu kan setelah kita upload semuanya nih, kita lakukan pembayaran, terus kita tunggu approval by system, paling kurang lebih 10 menit lah, kayaknya tidak sampai 10 menit sertifikat haknya sudah keluar gitu. Seperti itu ya Pak ya cara daftarnya? Standar kami sebenarnya setelah bayar itu maksimal 10 menit, tapi secara umum kayaknya 2 menit sudah selesai. Memang prosesnya cepat sekali Pak. Sekarang memang pelayanan serba cepat. Ya serba cepat, cepat tadi marah-marahin nanti. Mahal nggak biayanya? Untuk
kemarin kami daftarkan untuk ciptaan software nih seperti Velari, eSimple, eCepat dan SiAsik ini per permohonan itu 600.000. Dan untuk ciptaan yang non software seperti lagu Mars Pengadilan Negeri Kendari itu sekitar 400.000 per permohonannya. Oh, jatuhnya umum ya? Iya, umum. Harus kalau di lembaga pendidikan itu dia sebenarnya saya nggak tahu kalau PN ya. Iya. Itu bisa dia lembaga litban misalnya, itu bisa dapat PMBP setengah sih sebenarnya. Kalau kayak lagu bisa 200, kalau aplikasi komputer bisa 300. Tapi karena kita memilih umum, jatuhnya memang PMBP umum gitu. Kan langsung dibayar lewat bank kan ya? Iya, lewat ATM, bisa M-Banking. Kemarin kami lewat M-Banking biar lebih cepat. Tapi cukup murah sih menurut saya. Untuk kemudian setelah kami punya lisensi ini, itu berlaku sepanjang apa Bapak? Selama apa? Tergantung jenisnya sih sebenarnya. Kalau ini kayaknya 50 tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Sejak dilakukan pencatatan. Oh, karena dialihkan ke ini, ke instansinya gitu. Instansinya. 50 tahun kita udah pensiun, karya kita masih berlisensi Bapak ya. Seperti itu. Iya. Bagaimana itu Bapak kalau tiba-tiba ada orang lain kemudian menciptakan yang mirip-mirip? Kayak misalnya kami eSimple nih, terus instansi lain misalnya datang terus buat eSim yang mirip-mirip lah dengan kata eSimple seperti itu. Kalau cipta ya, ini kan nama ini, judulnya boleh jadi sama, tapi kan kontennya berbeda. Gitu. Nama boleh jadi sama, tapi isinya berbeda. Itu berbeda kalau dengan merek. Kalau saya tadi Bu Dewi sebut merek. Kalau merek memang kalau ini eSimple didaftarkan sebagai merek, maka orang lain tidak bisa mendaftarkan merek eSimple gitu. Oke, untuk Mbak Lala, ada lagi enggak inovasi pengadilan negeri yang mungkin akan didaftarkan dalam waktu dekat atau ke depannya? Kedepannya sih setiap inovasi-inovasi karya dari pengadilan Kendari ini pasti akan didaftarkan ke depannya. Karena mudah ya, untuk daftarnya nggak sulit ya? Mudah sekali. Kami jadi evolusinya itu dari 9 bulan di bawah tahun 2018 ini untuk cipta ya. Dulu 9 bulan itu. Terus paling cepat 9 bulan. Habis itu tahun 2018 berubah menjadi 1 hari one day service. Nah, Desember akhir tahun kemarin itu kami paling lama 10 menit. Bagian cepat dari sekali. Ya, dari bagian dari pelayanan lah, reformasi birokrasi kami. Ya, kami sangat mengapresiasi kami ini inovasinya. Terus saya tanya lagi nih Pak, apakah haki itu penting sekali untuk melindungi karya seseorang? Penting karena sebenarnya ada manfaat ekonomi di dalam. Misalnya nih, ketika eSimple ini atau Velari ini digunakan oleh instansi lain, kita sebagai pemilik ini kan bisa minta kompensasi gitu sebenarnya. Ada kata personal ya, yang agak repot kalau pemerintah sih sebenarnya kompensasinya seperti apa gitu. Mungkin ya ke depan juga bisa dijadikan karena ini pemegang haknya pemerintah, terus ada instansi lain menggunakan aplikasi yang sama. Kalau secara konsep hukum, kita sebagai pemilik itu bisa mendapatkan royalti. Tanggapan Bapak sama Pengadilan Negeri Kendari yang udah mendaftarkan ciptaan-ciptaannya ini, bagaimana Pak? Ini bagian dari kepedulian sih sebenarnya, kepedulian dan penghargaan pimpinan pengadilan terhadap inovasi-inovasi yang diberikan, yang dihasilkan oleh karyawannya, oleh pegawainya. Itu satu. Yang kedua, surat pencatatan ciptaan ini itu adalah bentuk pengakuan negara gitu, bahwa sudah ada loh temuan ciptaan seperti ini. Tapi ya stressing terpentingnya ini bagi saya adalah bentuk penghargaan pimpinan PN Kendari terhadap hasil karya inovasi pegawai-pegawainya. Kira itu patut. Dan tidak semua instansi saya kira punya kepedulian yang sebesar luar itu. Luar biasa lah. Pengadilan Negeri Kendari berarti luar biasa kan? Tidak semua instansi. Tidak semua. Iya, tidak semua instansi seperti ini. Kalau yang pernah didaftarkan sendiri yang dari Kota Kendari itu apa Kak? Yang salah satunya aja yang paling sering sih Kota Kendari itu merek ya. Merek ya, Pak. Merek banyak, cipta lebih banyak lagi. Cipta itu banyak karena ya prosesnya juga cepat. Oke. Kalau gitu saya minta closing statement lah dari Bapak.
saya sekali lagi tuh menghargai Pengadilan Negeri Kendari, termasuk unsur pimpinannya, tentu saja gitu, yang punya kepedulian, aware terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Itu bentuk penghargaan terhadap inovasi karyawannya satu sisi, tapi juga bentuk bagaimana melindungi hasil inovasi tadi. Karena dengan keluarnya surat pencatatan itu adalah bukti pengakuan negara sebenarnya terhadap sebuah inovasi, sebuah karya. Mbak Lala terus berinovasi untuk menciptakan karya-karya yang memberikan manfaat dan kemudahan bagi pencari keadilan dan juga memberikan manfaat bagi aparatur peradilan. Dan tidak lupa bahwa inovasi karya anak bangsa ini juga harus dilindungi, dan dengan cara menghargainya yaitu mendaftarkan ke hak cipta. Luar biasa. Luar biasa. Kalau gitu saya mengucapkan terima kasih Terima banyak kasih, Pak Bu Abdi. Terima kasih banyak Mbak Lala sudah berkenan hadir di acara saya pagi ini. Mungkin sebelum mengakhiri acara kita, kami ada kenang-kenangan ini Bapak. Mohon jangan dinilai. Wah, Dari harganya, ini kenang-kenangan dari kami Pak. Mudah-mudahan berikutnya berkenan hadir lagi Insyaallah. ketika kami mengundang Bapak. penghargaan bagi kami yang sudah diundang sama pengadilan itu. Siap Bapak. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Bu Dewi. Wah, keren sekali nih. Dan ini untuk Mbak Lala. Oke, thank you Mbak Lala ya. Oke. Baik para pencari keadilan, itulah tadi bincang santai kami dengan para narasumber yang luar biasa seputar haki dan inovasi Pengadilan Negeri Kendari. Selanjutnya, ketika Anda memiliki karya, jangan lupa daftarkan di haki karena manfaatnya sangat luar biasa. Saya Dewi Suhrufi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.